Lalu untuk apa kemudian ada SK untuk mendirikan IPNU dan IPPNU di kampus? Bukankah seharusnya nih, sorry. Seharusnya ya, urusan kampus ya wes lah, urusan PMI saja. Iya. Itu saya melihat kok kayaknya terlalu birokrasi banget yang ada di NU itu, Pak. Sebelumnya saya tanya lagi, Mas. Maksud Masnya ini yang bercabang-cabang itu yang seperti apa contohnya? Masyarakat kita itu sudah mulai realistis, Pak. Lah dengan jargon bahwa ayo masuk ke IPNU, ayo ngabdi ke NU lah, dalam artian sederhananya begitu. Ayo kita ngabdi untuk NU. Lah dari mana Pak kemudian kita masyarakat mau masuk NU ketika kita masyarakat itu butuh uang, dan ketika masuk ke NU tidak bisa mendapatkan apa-apa, dalam tanda kutip tidak ada manfaat material yang bisa mereka kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Podcastnya IPNU dan IPPNU, support by MJD Bunut. Jangan lupa subscribe guys. Oke, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang serius ya bro. Oke, serius, agak serius. Berbincang serius terkait dengan IPNU dan IPPNU. Nanti kita akan mengulik banyak hal tentang IPNU dan IPPNU. Tidak sembarangan orang. Kali ini saya akan berbincang dengan ketuanya langsung, ketua cabang langsung. Silakan, Mas, perkenalkan diri. Ya, rekan Kholis, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya terima kasih karena sudah mengundang saya. Dan ini adalah first impression, bukan first impression ya, first experience saya. Oke. Karena sebelumnya belum ada yang ngundang ke podcast ini. Gak apa-apa, lanjut. Perkenalkan, monggo. Ya oke. Saya rekan Syahrul Mubarak. Tempat tinggal saya di Kepanjen. Kalau untuk saat ini saya masih berkuliah di Unira Malang. Kemudian saya itu IPNU masih atau sejak 2018 baru Mas ya. Baru sekitar ya menginjak 7 tahun ya, masih menginjak. Bro, itu 2008 ke 2025. 18. Masya Allah. Berarti dari 2008 sampai 2018. Iya. Masya Allah. Berarti 7 tahunan ya. Iya. Oke. Itu masuk kelas berapa itu Samen? Kelas 1 SMK, Pak. Kelas 1 SMK rekan ya. Sudah masuk IPNU. Iya. Baru lulus SMP waktu itu, kemudian ada info Makesta, saya ikut Makesta. Di mana itu? Di Kepanjen. Di Kepanjen. Setelah ya. itu? Setelah itu kurang lebih 6 bulan saya vakum karena saya belum punya HP waktu itu. Belum punya HP. Terus akhir tahun waktu itu November-Desember itu ada info lagi kumpul di MWC. Akhirnya saya ikut waktu itu. Di MWC Kepanjen. Iya, ada rapat kumpul gitu, rutinan gitu. Dan waktu itu langsung diajak oleh rekan Faal, waktu itu ketuanya PAC IPNU Kepanjen, mumpung semangat ini masih membara ya Pak ya. Jadi saya lanjut ikut di Glatama 2018 sekitar pertengahan Desember Pak. Tapi sebelumnya yang unik itu Pak, satu minggu sebelumnya di Glatama saya ikut di Klatsar. Di Klatsar itu bukannya milik Banser? Iya. Serius. Jadi minggu kedua itu di Klatsar, minggu ketiganya di Glatama Pak. Lolos sama di Klatsarnya itu lolos. Ya itu. Baru kemudian 1 bulan setengah berikutnya saya ikut di Klatmat. Waktu zamannya rekan Yusuf Bahtiar, yang ini suaminya Mbak Nadifa Pakis ini. 2008 sampean masuk 2018 sampean ikut Makesta, kemudian lanjut di Desember 2018 itu di Klatama, sebelumnya di Klatsar. Kemudian Januari akhir itu ada di Klatmat, nyoba daftar. Oke, sebentar. Diteruskan. Di Klatmat itu apa? Di Klatmat itu pengkaderan setelah di Klatama. Di Klatama ini pertama. Oke. Jenjang keduanya di Klatmat. Di Klatmat. Di Selanjutnya CPP itu. Kemudian ada di Klatnas. Di Klatnas ini apa? Di Pendidikan dan Latihan Nasional. Nasional berarti itu masuknya ke PB berarti ya? Betul. Langsung. PP. Ada berapa tingkatan sebenarnya? Sebenarnya kalau SBP itu cuma 3 tadi. 3. Di Klatama, di Klatmat, sama di Klatnas. Di Klatnas. Iya, ada lagi jenjang di Klatpel, itu khusus untuk pelatih. Juga ada di Klatsus. Di Klatsus. Pendidikan dan Latihan Khusus. Itu bagian apa?
itu kayak seumpama dari CPP kepingin fokus ke satu pelatihan saja, khusus untuk misalkan pencinta alam. Mereka ambil satu tema di situ. Jadi ikut di Diklatsus itu tadi. Diklatsus. Ya. Ada berapa susnya itu? Susnya kan itu Diklatsus. Susnya kan khusus kan ada berapa? Iya. Jadi tergantung dari DKC-nya, dari PC-nya yang mau dikhususkan untuk apa. Misalkan ke protokoleran itu silakan bikin Diklatsus. Dan rata-rata pasca dari Diklatsus itu tadi punya keahlian khusus akhirnya, sehingga bisa diimplementasikan untuk organisasi ini gitu. Contohnya kalau Diklatsus itu, tapi per hari ini masih belum banyak Mas Diklatsus itu. Yang ada Diklatpel. Diklatpel di pendidikan dan latihan pelatih. Jadi Diklatpel ini outputnya untuk menjadi fasilitator atau pelatih dari Diklatama dan Diklatmat. Menjadi fasilitator berarti kayak menyampaikan materi, termasuk menyampaikan materi, mengelola forum gitu ya. Itu di Diklatpel ya. Pendidikan dan latihan pelatih untuk menjadi seorang apa ya istilahnya tutor lah di dalam begitu. Iya, fasilitator lah. Kalau sampean sudah ikut kalau di belum Pak. Belum ya? Belum. Kalau di IPNU Pak, ada sendiri pengkaderannya. Jadi mulai Makesta, terus Lakmut, terus Lakut gitu. Baru ada non formalnya. Yaitu Latin 1 dan Latin 2. Satu lagi Latin Nas. Jadi ketika sampean mau kepingin ikut Latin 1, sampean harus punya sertifikat Lakmut sama Makesta. Berarti otomatis kalau sampean kepingin jadi pelatihnya atau instrukturnya ya, instrukturnya dari pengkaderan Makesta dan Lakmut, jenengan harus ikut pengkaderannya dulu. Outputnya sama kayak Diklatpel tadi Mas. Jadi Latin 1 itu untuk menginstrukturi dari pengkaderan Makesta sama Lakmut. Nanti ada lagi Latin 2 untuk menginstrukturi Lakut, Lakmut dan Makesta, tapi jarang. Kalau setingkat di Latin 2 itu cuman sampai Lakut rata-rata. Yang diinstrukturi itu Lakut aja. Baru habis Latin 2 itu ada Latin Nas. Itu tingkat nasional dan harus menjadi instruktur nasional, siap ditugaskan se-Indonesia. Gitu ya. Sebentar, saya agak sedikit bingung ya. Makesta ini miliknya program yang diselenggarakan oleh IPNU. Ya. Di tingkat dasarnya. Dari Makesta kemudian Lakmut. Dari Lakmut kemudian Lakut. Dari Lakut sudah. Ini taraf terakhir ya? Iya. Berarti Lakmut ya? Iya. Lakmut ini yang nasional. Iya. Masuk ke nasional. Mohon maaf. Gimana? Lakmut itu tingkat PAC. PAC bisa. Okay. Ataupun ketika PAC itu belum bisa mengadakan Lakmut, bisa diadakan oleh cabang. Tapi kalau di Kabupaten Malang sendiri, rata-rata PAC sudah bisa melaksanakan Lakmut sendiri termasuk Pakis. Dan itu berlaku di nasional. Seumpama nih, ada suatu PW itu PAC-nya belum bisa mengadakan Lakmut, diadakan oleh PC. Kalau PC belum bisa mengadakan Lakmut, diadakan oleh PW. Iya. Gitu. Apa istilahnya? Birokrasi dari IPNU ini ada berapa lapis sebenarnya sih? Ada dari dari ranting, ya. Bukan? Dari ranting, ya, desa. Kemudian naik kecamatan, cabang. PAC. Ya. Terus kemudian sebelum kita ke PC, Pak, ada yang setara dengan ranting secara tingkatan, yaitu pimpinan komisariat. Oh ya. Terus itu sama-sama di bawah PAC sama ranting. Jadi ranting sama PK itu di bawah PAC. Asalkan bukan PK perguruan tinggi. Baik PK sekolah maupun PK pondok pesantren itu di bawah PAC. Baru naik ke atas PAC itu ada lagi yang setara dengan PAC, yaitu PK tingkat perguruan tinggi. Jadi kalau hasil kongres 2022 kemarin itu ada PK, pimpinan komisariat, yang narasinya IPNU IPPNU ada di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan saja. Berarti kan bukan hanya pendidikan dasar. Ataupun SMP SMA saja, tapi juga perguruan tinggi. Ya. Termasuk pondok pesantren kan juga lembaga pendidikan. Berarti pesantren ataupun nanti misalnya kampus boleh dong mendirikan IPNU itu? Boleh. Gitu. Ini maaf ya. Kalau kemudian kampus itu diperbolehkan untuk mendirikan IPNU dan IPPNU,
Terus gimana nanti nasibnya PMII itu? Justru IPNU hadir untuk melengkapi, Pak. Untuk melengkapi ya? Iya. Untuk melengkapi. Dalam artian apa melengkapinya itu? Kita kan punya karakteristik sendiri, Pak. Oke. PMII dengan IPNU kan sangat berbeda. Oke. Kalau PMII lebih ke aktivis, kalau kita lebih ke amaliyahnya. Kalau kita lebih ke apa ya? Dari segi kader itu kan berbeda, Pak. Coba mungkin jenengan sudah pernah melihat kader yang PMII sama kader yang IPNU di tingkat kampus kan perbedaannya seperti apa kan sudah terlihat. Mungkin dari segi kalau PMII lebih ke aktivis, sering menyuarakan pendapat dan sebagainya. Kalau IPNU kan lebih banyak ke fokus untuk pengkaderan internal mereka, internal IPNU. Jadi gimana caranya kualitas kader di IPNU ini, terutama di tingkat kampus ini, bisa memadai dan mumpuni. Memadai gitu. Dan mumpuni. Karena PK untuk tingkat kampus ini beda dengan PAJ harusnya secara kualitas. Ya. Karena secara usia di PKPT ini, perguruan tinggi ini kan hampir sama usianya dan juga lingkungannya juga lingkungan akademisi. Harusnya juga mereka kan bisa lebih banyak berdiskusi, entah itu di politik ataupun mungkin agama. Tapi kalau di IPNU IPPNU lebih banyak ke diskusi terkait keagamaan ataupun terkait bagaimana meningkatkan value, entah itu di skill organisasi, kepemimpinan dan diskusi yang lain itu. Agak membingungkan sih sebenarnya, Pak. Sorry, agak membingungkan. Satu sisi jargonnya itu sama. Ya. Aku melihatnya sama. Contoh begini. Kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah. Salah satu jargon dari PMI itu adalah zikir, fikir, amal soleh, kan begitu. Ya. Iya. Koreksi kalau saya salah. Kemudian kalau yang punyanya IPNU itu Belajar, berjuang, bertakwa. Kan sebenarnya sama. Iya. Lalu apa kemudian keuntungannya itu? Kalau sampean tadi juga mengutarakan bahwa secara value, secara karakteristik berbeda antara IPNU, IPPNU kemudian dengan adanya PMII, yang mana PMII itu juga sering menyampaikan aspirasi-aspirasi sosial dan lain sebagainya. IPNU sebenarnya sama kayaknya. Iya. Lalu untuk apa kemudian IPNU dan IPPNU itu ada SK untuk mendirikan bisa mendirikan IPNU dan IPPNU di kampus? Bukankah seharusnya nih, sorry. Seharusnya ya, urusan kampus ya wis lah, urusan PMI saja. Iya. Urusan yang selainnya kampus, monggo IPNU dan IPPNU bisa. Seharusnya kan begitu. Iya. Tapi gimana kemudian dengan keputusan itu? Tapi realita yang ada kan, ngapunten. Iya, yang nggak apa-apa. Maaf sekali. Iya. Rekan-rekan sahabat-sahabat PMI kan juga masih banyak plot-plot yang kosong, Pak. Ya ngapunten ya, dari segi mungkin agak iki bahas internal ini. Dari segi pandang eksternal ini saya enggak enak. Oke. Enggak enak ini. Oke. Akan saya bahas kayaknya. Iya, dibahas ya. Oke, enggak apa-apa. Ya jujur Mas ya, jujur. Saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan pendapat juga tentang bagaimana kondisi PMII di kampus atau dan lain sebagainya, tapi saya tetap berada di posisi netral. Saya tidak ikut apapun, intinya begitu. Saya jujur. Kalau dari organisasi dan lain sebagainya, saya tidak pandang siapapun itu, karena bagi saya semuanya memiliki value yang sama. Kemudian mereka juga sama-sama mengabdi untuk, dalam tanda kutip ya, untuk Nahdlatul Ulama, bukan seperti itu. Jadi ya saya nggak terlalu ambil pusing juga. Dan kebetulan juga saya sangat tidak tahu nih bagaimana kondisi yang ada itu, nggak tahu saya. Jadinya makanya saya mempertanyakan itu. Nah. Lagi nih Mas, tadi kan sampean sudah menjelaskan juga nih tentang bagaimana step. Monggo. Kita buat nyaman aja. Siap. Tentang bagaimana IPNU, IPPNU, kemudian bagaimana step yang harus dijalankan oleh seorang kader dari IPNU dan IPPNU. Itu saya melihat kok kayaknya terlalu sih Mas. Terlalu birokrasi banget yang ada di NU itu, Pak. Jadi strukturalnya itu
bercabang-cabang itu gimana kok bisa begitu tuh, Pak? Mas, Bukannya saya menjelek-jelekan, enggak. Saya benar-benar mempertanyakan itu. Bukankah kalau terlalu jelimet, birokrasinya terlalu bercabang-cabang seperti itu, kita akan kesulitan, Pak. Kita akan kurang yang namanya fleksibilitas itu. Sebelumnya saya tanya lagi, Mas. Maksud Masnya ini yang bercabang-cabang itu yang seperti apa contohnya? Contohnya ada ranting, kemudian ada cabang, kemudian ada naik-naiknya itu loh, Pak. Dari ranting, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi. Kalau mau naik ke tahap ini harus harus ikut latihan dasar ini, latihan ini dan lain sebagainya. Nah, itu kan sangat membatasi anak-anak yang ada di ranting. Barangkali dia bisa, Pak, sebenarnya memiliki potensi yang sama seperti anak-anak yang ada di PB bahkan. Tapi karena terhambat oleh kamu harus ikut ini kalau ingin begini, itu kan menghambat, Pak. Kalau terkait dengan struktural kayak di kenapa harus ada ranting, PAC dan seterusnya. Kalau kita tarik kembali flashback ke sejarah NU. NU didirikan tahun 1926. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada saat itu memang sudah ada, Pak, basisnya NU itu sampai tingkat ranting. Makanya di NU kan ada PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU juga, PRNU. Yang secara tidak langsung kalau saya menganggapnya itu Indonesia justru yang sedikit menyontek NU. Karena Indonesia kan baru ada tahun 45. Oke. Di situ kan mereka mereka membentuk skup-skup wilayah-wilayah yang terdiri dari provinsi, kemudian kabupaten atau kota, kecamatan, desa, yang sebelumnya kan sudah diterapkan dulu oleh NU. Secara tidak langsung saya tidak bilang mencontek ya. Iya. Tapi sedikit mirip dengan yang dilakukan oleh NU. Maka itulah kenapa di tingkatan IPNU itu juga mengikuti dari NU. Karena kita harus menyentuh segala lini yang ada di masyarakat. Mulai dari PP IPNU, PPI IPNU kan secara nasional. Kemudian PW IPNU, PC IPNU, PAC dan ranting. Karena ya untuk menyentuh sampai dengan tingkat dasar yang ada di masyarakat, tingkat desa, gak bisa, Pak. Orang cabang atau orang PW itu tiba-tiba langsung turun ke ranting kan nggak mungkin ya desa. Apalagi kalau secara Kabupaten Malang ini sekarang ada 390 desa dan kelurahan. Bayangkan orang cabang turun ke satu desa itu, Pak. Saking besarnya NU, maka dibutuhkan birokrasi yang begitu besar. Betul. Saking besarnya NU. Itu nggak memakan biaya banyak, nggak begitu? Ya kalau itu pasti, Mas. Pasti ada biaya. Pasti ada biaya. Dari mana NU dapat uang sebanyak itu? Ya kalau katanya Hadratus atau siapa ya kemarin? Ya Ibu Sri Sansur ya kalau salah itu. Gimana itu? Ojo wedi keluwen. Lek ngurip-nguripi NU. Lek aku seurip paranono nang omahku. Tapi lek aku wis mati paranono tagihan ndek kuburanku. Dan buktinya sekarang ini terbukti ketika kita ketika kita berniat untuk mengabdi di NU, ada saja rezeki itu. Bahkan tingkatan IPNU itu saya merasakan dan moro-moro ono ae. Ada saja rezeki yang didapatkan. Dan itu kalau dipikir dengan akal, Pak. Sorry, Pak. Kok bisa ya? Ini jangan dikat ini. Ini lucu ini. Terus. Kok bisa ya saya dengan umur yang waktu itu saya kepilih itu 21. Dengan belum ada pengerjaan, kok bisa saya mengurusi 33 kecamatan? Setingkat bupati, Pak, kalau di secara birokrasi ya. Dengan umur segini udah ngurusi kabupaten, Pak. Iya. Biaya dari mana? Ya itu tadi ada saja, Pak. Entah itu nanti sampean, kalau kemarin saya alhamdulillah sempat jadi panitia pemungutan suara. Ya itu saya anggap salah satu dari barokah ikut IPNU. Barokah ya? Ya, kalau di NU itu ada istilah barokah, Pak. Itu yang tidak bisa dipikir dengan akal ya, barokah itu. Dan sewaktu-waktu pasti dia akan datang ketika kita memang ikhlas untuk ngabdi di NU. Tapi kan gitu. Masalahnya ya, Pak ya. Masalahnya nih. Iya.
masyarakat kita itu sudah mulai realistis, Pak. Kalau itu mungkin disampaikan oleh tokoh sekelas Kiai Bisri Sansuri, dan pada saat itu umat juga memahami betul bagaimana konsep barokah itu berjalan, mungkin fair-fair saja. Tapi faktanya sekarang masyarakat itu realistis, Pak. Masyarakat itu butuh pemasukan, Pak. Artinya mereka harus melakukan sesuatu di mana mereka butuh terhadap uang. Mereka butuh pendapatan. Nah, sederhananya begitu. Lah dengan jargon bahwa ayo masuk ke IPNU, ayo ngabdi ke NU lah, dalam artian sederhananya begitu. Ayo kita ngabdi untuk NU. Lah dari mana Pak kemudian kita masyarakat mau masuk NU ketika kita masyarakat itu butuh uang, dan ketika masuk ke NU tidak bisa mendapatkan apa-apa, dalam tanda kutip tidak ada manfaat material yang bisa mereka kumpulkan. Itu bagaimana? Sebelumnya saya ralat dulu Mas ya. Terkait yang saya sampaikan tadi kan Kiai Haji Bisri Sansuri ya? Ya. Itu saya baru ingat kalau yang menyampaikan itu Kiai Haji Ridwan. Oke, gak apa-apa, aman. Ya. Kalau terkait itu Mas yang Masnya sampaikan tadi Mas. Karena mungkin kita semua tahu Pak, kalau di IPNU itu kemurusannya sangat banyak sekali. Mulai dari departemen organisasi, kaderisasi. Kalau di cabang itu ada departemen jaringan sekolah, jaringan pesantren, departemen dakwah, departemen olahraga, seni budaya. Kemudian ada juga lembaga pers penerbitan, lembaga ekonomi dan kewirausahaan. Dan juga masih banyak lagi. Sebenarnya justru dari beberapa departemen itu tadi yang harusnya mulai berinovasi. Contohnya Lekas. Bagaimana kemudian Lekas itu bisa memfasilitasi anggotanya ke tingkatan cabang, Pak ya? Lekas. Lembaga ekonomi. Lekas. Lembaga ekonomi kewirausahaan. Lembaga ekonomi kewirausahaan. Dan kewirausahaan. Itu dimiliki oleh kita, oleh pimpinan cabang. Bahkan PAC pun ada Lekas itu. Itu IPNU. IPNU ya, oke. IPPNU juga ada. Cuman saya agak lupa penamaannya. Kurang lebih sama. Dan dari situ perannya memang dibutuhkan. Gimana caranya? Kalau berbicara dari cabang ke PAC. Oke. Lekas bagaimana caranya memfasilitasi atau memiliki pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas atau value-nya keanggotanya untuk berwirausaha. Entah itu dengan pelatihan digital marketing, entrepreneurship, ataupun yang lain. Masih banyak lagi. Bahkan misalkan bikin pelatihan barista. Itu bisa. Dari situ kita meranah ke anggota dulu. Yang nantinya berharap kapasitas dari suatu anggota itu dapat bertambah sehingga dia dapat, entah itu dia ikut di orang dulu atau dia mendirikan kafe kalau barista. Itu dari situ peran kita sudah mulai menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat, mana benefit yang bisa saya dapatkan ketika masuk IPNU mengabdi untuk NU khususnya gitu ya. IPNU dulu ya. Oh, jadi sebenarnya di tubuh NU sendiri itu juga ada lembaga yang mengajak masyarakat untuk lebih produktif. Iya, betul. Dengan masuk ke NU begitu kemudian bisa ikut pelatihan begitu. Iya. Termasuk LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Kalau itu di tingkat MBC ada, tingkat BCNU juga ada. Tapi sayangnya Pak ya, ini mungkin dari bentuk kritikan juga. Sayangnya pada hari ini kan tidak semua LPNU di tingkat MBC itu mampu melaksanakan hal yang seperti itu. Sehingga masyarakat juga kira-kira saya ikut NU ini income-nya apa ya? Toh dari NU-nya sendiri kita masih diminta koin atau apa gitu ya. Aku juga berpikir demikian, Pak. Aku juga berpikir demikian. Dalam artian begini loh. Sebenarnya masyarakat itu loyalitasnya kepada NU luar biasa, Pak. Mereka, aku lihat emak-emak rela menyewa mikrolet, pick-up untuk hadir untuk acara ini, acara rutinan dan lain sebagainya. Tapi kemudian apa yang mereka dapatkan? Ini kan seolah-olah saya tidak sedang saya hanya curhat aja. Ini seolah-olah jadi NU ini sedang membodohi masyarakat malah, Pak. Nah, saya kasihan loh sebenarnya itu.
Nah, menurut sampean itu gimana cara kita agar benar-benar nih ayo kita kembangkan masyarakat, ayo kita benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Itu bagaimana kemudian, Pak? Ibnu adalah bagian ujung tombaknya Nahdlatul Ulama. Secara tidak langsung. Betul. Ini menjadi cambukan untuk kita. Sepakat. Bagaimana caranya sebuah ujung atau runcing daripada tombak itu menjadi sangat lancip dan sangat tajam untuk menembus sesuatu hal yang mungkin menghalangi NU. Maka dari itu yang menjadi PR kita bersama ya ini Pak ya. Bagaimana kita di Ibnu ini mulai menyesuaikan habit atau kebiasaan daripada anak muda sekarang ini. Anak muda sekarang kan banyak yang suka nge-game. Nah, banyak yang suka banyak sekali lah. Itu ML dan sebagainya itu. Ya. Nah, kalau kita kemudian hanya melihat dari sisi negatifnya saja, dia nge-game aja. Pasti bodoh itu atau apa itu. Tapi kita tidak melihat dari sisi negatifnya lainnya. Harus dari sisi lain juga harus melihat. Misalkan ada seorang kader atau anggota yang suka nge-game. Gimana cara kita memfasilitasinya? Bagaimana cara kita membuat nyaman seorang kader? Apakah kemudian kita hanya saklek harus Makesta dulu? Harus apa dulu? Justru kalau kita memfasilitasi anggota-anggota kita yang belum jadi anggota di luar Ibnu dengan cara mengadakan turnamen Mobile Legends, Free Fire dan sebagainya, itu justru akan menjadi daya tarik mereka untuk ikut Ibnu. Tapi biasanya ditolak sama sesepuh, Pak. Sesepuh ya itu. Oco kayak opo nge-game. Biasanya begitu, Pak. Gimana itu nanti? Ya itulah tantangan karena kita memang mungkin beda generasi. Beda generasi. Bagaimana caranya nanti teman-teman Ibnu mampu meyakinkan kepada sesepuh atau mungkin kalau kita tingkatan PAC, bagaimana cara meyakinkan ke MWC bahwa yang kita lakukan ini adalah bentuk daripada pengkaderan. Pengkaderan non formal. Bagaimana cara menarik teman-teman yang di luar Ibnu itu untuk ikut Ibnu, secara langsung juga ikut NU juga kan? Dan kita ini juga menjadi penerus tadi, Mas. Penerus daripada Nahdlatul Ulama. Betul. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan generasi yang sekarang, generasi kita habis nanti. Iya, Pak, dia Pak, enggak mau mereka masuk NU lagi kan? Iya. Buat apa aku masuk NU? Iya. Aku begini salah, begitu salah kan begitu. Ya, kayak layangan gitu aja, Mas. Diulur, tarik ulur gitu. Kalau udah diulur, kita tarik lagi supaya dia kembali ke dekapan kita. Iya. Kalau layangan kan gitu. Nah, sampean sampean bener ketua kan? Kayaknya iya. Iya. Oke. Apa yang akan sampean lakukan untuk membenahi semua ini? Membenahi ya? Iya. Saya juga tentunya nggak bisa berjalan sendiri, Mas. Nggak bisa berjalan sendiri. Pasti nggak bisa berjalan sendiri. Betul. Apalagi kita organisasi sosial, Pak. Tidak ada profit sama sekali. Sama sekali tidak ada untung. Tidak ada. Oke, terus. Ngabdi, benar-benar ngabdi. Terus ini juga bukan hanya PR saya, tapi PR teman-teman PAC. Bukan hanya ketua, ini juga PR anggota. Plus departemen. Bagaimana kita mulai keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman kita. Dari yang dulunya kita hanya fokus ke Makesta, hanya fokus ke Lakmat, hanya fokus ke konferensi, hanya fokus ke tahlil, tibaan, itu boleh, Pak. Tapi jangan terlalu fokus. Kita perlu out of the box atau keluar dari zona nyaman kita. Perlu kita ketahui dunia kita bukan hanya di lingkup kita saja, bukan hanya lingkup Ibnu. Bahkan bagaimana caranya Ibnu ini juga punya manfaat kepada orang luar, meskipun dia bukan orang NU. PR-nya di situ. Entah itu kemudian kita membuat suatu peluang kerja, seumpama bikin perusahaan, atau minimal kita bikin Pak, kewirausahaan itu tadi yang saat ini itu benar-benar kalau menurut saya booming banget. Iya, betul-betul dibutuhkan. Betul-betul dibutuhkan. Aku kemarin juga kemudian melihat, Pak, ya, fenomena. Iya. Fenomena di mana kemudian masyarakat kita, pemuda-pemudanya itu
ya tidak memiliki skill, kemudian ketika mereka harus bekerja karena tidak memiliki skill, kemudian mereka harus tertolak karena tidak memiliki skill tadi, kemudian mereka mau bisnis, mereka tidak punya skill juga, mereka tidak mempunyai kemampuan manajerial keuangan, akuntansi nggak punya, kan seharusnya kan bisa di sebuah wadah yang bernama Ibnu ini, kemudian seharusnya kan bisa kan Pak? Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Dan bisa pasti bisa. Pasti bisa ya, pasti Pak, bisa. Sampean siap pasti untuk teman-teman bisa. Sampean siap untuk menjalankan harus itu? siap. Harus siap. Harus siap itu, harus siap. Keren ini. Berarti Ibnu IPPNU Kabupaten Malang sepertinya cerah ke depan ini, Pak. Ya, semoga saja ya. Semoga saja. Luar biasa sih itu, Pak. Dan ini juga, Pak. Gimana itu? Bukan hanya wirausaha saja. Betul. Sekarang kan peluang-peluang kerja juga banyak. Kayak misal editor sekarang juga banyak. Baik itu desain grafis, desain video, edit video. Loh, itu sebenarnya kan website. Pemuda-pemuda kita nggak kekurangan itu. Sangat tidak kekurangan. Tapi kenapa kita seorang desainer, yo juga NU, tapi tidak bisa menularkan yang lain? Kenapa itu, Pak? Karena gini, Pak. Kalau yang saya lihat, kita fokus di pengembangan kapasitas internal dulu, termasuk minat dari anggota kita. Baru kemudian kita bisa berimpact ke masyarakat, atau bahkan keduanya bisa dilakukan sebenarnya. Kita bikin pelatihan untuk umum atau setidaknya untuk SMA lah, ya kan? Teman-teman SMA yang mungkin di sekolahnya itu belum ada semacam pelatihan seperti itu, bisa kita buat seperti itu untuk ya sebagai menebar kebermanfaatan daripada kita beribnu. Kita harus seperti itu. Nah, saya itu kenapa kemudian saya mempertanyakan ini gitu, Pak ya? Karena saya melihat bahwa Ibnu dan IPPNU ini bisa dikatakan hampir kalah, Pak. Hampir kalah dengan komunitas-komunitas yang lain. Contohnya, ketika kita berbicara tentang digital marketing ya, bukan digital, dunia digital gitu, NU itu kalah, Pak. NU itu kalah dari komunitas sebelah. Mereka lebih kuat, mereka lebih gencar untuk kemudian untuk kemudian menguasai media sosial itu. Kalah kita sebagai NU itu. Lah mengapa ini bisa terjadi? Kenapa kita telat gitu? Ya, kenapa kita telat? Ya karena mau tidak mau kita harus menerima kenyataannya bahwa NU ini terlambat menyadarinya. Tapi dengan hadirnya Gus Kausar, Gus Ikdam, Habib Ja'far, yang notabene adalah punya background NU. itu iya, Gus Ja'far tidak punya background NU karena Muhammadiyah tidak ada Habib. Ini fun fact ya. Ya, gimana? Kalau ditanya orang Madura itu agamanya apa sih kalau di bukan Islam, NU. Agama apa? NU gitu. Itu kalau sharing sama teman-teman Ibnu daerah Madura gitu. Jadi kita kan juga sering melihat dari pihak sebelah itu sosial medianya gencar, editornya sangat berkualitas, bagus banget. Bagus. Terus juga bikin podcast kan, lebih banyak podcast lagi. Nah maka dari itu kita dari generasi Ibnu dan IPPNU ini sebagai generasi mudanya NU juga mulai harus memperhatikan hal-hal itu. Karena kalau tidak, kita akan lebih ketinggalan lagi. Bukan kita saja, NU juga lebih tertinggal. Iya. Maka dari itu, salah satu bentuk daripada yang sudah dilakukan oleh PR Ibnu dan IPPNU menurut Wetan ini juga sudah bagus. Karena untuk mengejar ketertinggalan NU itu tadi. Dapat support, bro. Ayo, singkat iklan, mendukung. Dapat support yang mau iklan. Ya, butuh dukungan dong. Ya, harus dukung. Apalagi Aknu gitu, dukungan dong. Ini apa ini ya? Enggak ada, Pak. Belum ada sponsor masuk ini, Pak. Semoga ya Aknu sih sebenarnya. Kami menanti Aknu sih ada sponsor gitu ya, Mas Yohanu ya paling enggak didukung gitu kan. Ya. Ya, semoga podcast berikutnya sudah dapat lah. Dapat, bismillah. Yuk. Sponsor. Oke, Mas, menarik ini, Mas. Iya. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan tentang NU, tapi barangkali ini tidak cukup waktunya karena
tentu akan sangat kompleks sekali ketika kita membahas tentang NU, karena memang tubuh NU juga sangat luar biasa besar sekali dan berat sekali, dan itu tidak ada uangnya. Tidak ada uangnya. Sungguh benar-benar mengabdi. Nah, aku ingin tanya, apa yang dimaksud dengan mengabdi itu, Pak? Arti mengabdi dari seorang kader IPNU yang sudah 7 tahun mengabdi. Apa yang dimaksud dengan mengabdi itu? Mengabdi itu sebenarnya bukan tentang bagaimana skill yang sampean punya, skill yang Anda punya, tapi tentang seberapa ikhlasnya, seberapa sempatnya Anda menyisipkan waktu untuk berIPNU, untuk membenahi IPNU, untuk mengupgrade IPNU. Karena sebenarnya Pak, tanpa IPNU kita juga bukan apa-apa. Dalam artian tempat kita berproses, tempat kita mengupgrade diri ya di IPNU ini. IPNU didirikan oleh tokoh-tokoh kita, salah satunya adalah Kiai Haji Tolha Mansur. Ada juga Abdul Ghani Farida, Sufyan Khalil, Mustala Ahmad. Itu didirikan dengan tujuan bagaimana kita nanti sebagai kader NU itu memiliki skill yang elit, skill yang tinggi, memiliki kemampuan yang tidak tertinggal, tapi juga mampu hidup di tengah masyarakat dengan kesederhanaannya. Secara tidak langsung mengartikan bahwa IPNU ini kita boleh pinter, tapi jangan lupa ketika bermasyarakat, jenengan harus ada di dalamnya. Jenengan harus punya kontribusi kepada masyarakat. Karena masyarakat juga bukan apa-apa. Karena kalau kita tidak memperhatikan atau tidak turun ke masyarakat, kalau bukan kita siapa lagi? Sebagai generasi NU, generasi muda NU, juga generasi bangsa, Pak. Dari situ, apapun yang kita berikan kepada masyarakat, apapun yang ditanggapi oleh masyarakat, entah diterima atau tidak, yang penting niat kita untuk mengabdi kepada IPNU, mengabdi kepada masyarakat. Untuk masalah hasil atau apa yang jenengan peroleh, itu nanti urusan belakang. Pasti dapat itu. Pasti ya. Itu. Entah itu bentuknya apa, pasti dapat. Pasti dapat ya. Pasti dapat. Oke. Ini belum berakhir, Mas. Belum. Ini belum berakhir. Closing. bukan. Ini fun fact ya, teman-teman. Jadi pemateri kita ini itu juga pernah ke Jepang. Fun fact ini, pernah ke Jepang ini. Nah, ceritain dong, Mas, pengalaman di Jepang, Mas. 7 hari cuma. Gak apa-apa, Mas. Luar biasa itu, Mas. Saya aja, Mas, 7 hari gak kemana-mana, Mas. Ke Jepang. Iya. Ngapain sampean ke Jepang? Sebenarnya ke Jepang itu kan program Genesis. Jadi program yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang untuk negara-negara sahabat di wilayah Asia Pasifik. Oke. Yang tujuannya untuk untuk mempererat hubungan antara Jepang dan Indonesia. Di Jepang, saya mempelajari budaya-budaya yang ada di Jepang. Termasuk mengunjungi salah satu masjid masjid terbesar di Jepang, di Tokyo, yaitu Tokyo Chami. Kalau di kita mungkin Masjid Jamek mungkin ya. Masjid Jamek kalau di kita gitu. Itu di Tokyo. Di Tokyo. Besar di Tokyo. Itu, Mas ya. Ya, berarti di Jepang itu ada komunitas muslim ya? Ada. Tapi kalau berbicara muslim di Jepang kan minoritas, Pak, bukan mayoritas. Betul. Mungkin sekitar enggak ada 1 juta orang. Betul. Kemudian juga kita pergi ke tempat-tempat bersejarah lainnya kayak Museum Tokyo, kuil dan sebagainya. Enggak ke Hiroshima, Nagasaki, Pak? Saya ke Nagasakinya. Nagasaki. Iya, jadi ke Jepang itu kedua tempat, di Tokyo sama Nagasaki. Saya agak lucu kan ini. Saya kan bukan wibu, Pak ya, bukan wibu, Pak. Bukan wibu. Bukan wibu. Terus saya ke tempat itu, kalau orang-orang wibu katanya ke Akihabara. Saya tempat apa ini ya? Saya bukan wibu ya. Terus kata teman saya, wah itu tempat anime itu. Dan sebagainya. Terus ini tempat apa? Terus ngapain aku di sini gitu? Ya terserah kamu. Karena saya bukan wibu. Foto sama Luffy, Pak. Waktu itu nggak ada Luffy, Pak. Jadi banyak di jalan itu kayak cosplayer gitu. Ya. Banyak sepanjang jalan itu semuanya banyak. Itu sampean ngeliat itu ya? Iya. Nggak
agak ke sini lah, gini lah. Ya karena sebentar Pak. Saya tekankan guys ya. Ini dalam rangka misi. Oke? Bukan yang negatif-negatif seperti yang di pikiran kalian. Oke, Jepang, bener. Ingat, Jepang. Oke. Oke, jangan. Nah, kemudian Pak, aku tanya Pak. Sebenarnya sejauh apa sampean ada di Jepang? Apa yang sampean pelajari dari sana? Iya. Bagi-bagi kan, berbagi sharing pengalamannya dong. Ya pasti ada 3 hal sebenarnya yang apa itu? Rangkumannya ada 3 hal. Yang pertama kebersihan. Kedua kejujuran. Yang ketiga kesopanan. Pasti 3 hal itu ada di orang Jepang, pasti itu. Kebersihan sepanjang jalan saya jalan itu nggak ada sama sekali sampah, bahkan sampah daun pun itu nggak ada. Nggak ada Pak. Itu yang andaikan Indonesia seperti ini ya. Aduh. Padahal yang punya prinsip an-nadzafatu minal iman itu kita. Itu. Kemudian ini juga waktu saya ke Tokuyami, saya lupa namanya. Beliau itu menyampaikan gini. Di Jepang ini orangnya sopan, bersih, dan juga jujur. Semuanya ini, prinsip ini ada semua di Islam. Nah, apa kabar dengan negara yang mayoritas Islam? Saya langsung Iya, betul. Kenapa Indonesia dengan mayoritas Islam tidak bisa seperti itu? Ya kita jadi PR. Kita bukan bersama lah. Kita kritik bersama itu. Ya semoga bisa menerapkan lah. Kebersihan, kemudian kejujuran. Nah, ini ada cerita unik gini, cerita lucu. Saya alami sendiri. Saya bukan mengetes Pak ya. Tidak sengaja mengetes kejujuran orang Jepang. Gimana saya lucu Pak. Saya pergi ke Museum Tokyo. Foto-foto tuh. Terus saya jalan. Gang 5 menit, jeda 5 menit, saya cek HP kok gak ada HP saya. Panik tuh. Di negara orang Pak ya. Gak bawa HP-nya ketinggalan. Akhirnya muter saya. Waduh gak ada. Akhirnya saya pergi ke titik kumpul. Intinya saya ngomong ke tour guide-nya. Mbak saya HP saya ketinggalan ini, gak ada, hilang dan sebagainya. Oh iya sebentar saya saya sampaikan ke satpam. Belum 5 menit Pak. Tiba-tiba satpam datang. Bawa HP, pastikan Pak. Intinya dia ngomong bahasa Jepang, tapi tour guide saya bisa bahasa Indonesia. Apakah ini punya kelompok sini gitu. Terus ada foto saya kan. Ya ini punya saya, ini foto saya ini. Gitu. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah kembali. Ini HP-nya ya. HP ini yang sempat ketinggal itu Pak. ini sekedar sekedar lelucon Pak ya. Iya. Kalau di Jepang, ini leluconnya Ki Hasyim Muzadi. Kalau di Jepang, barang hilang kembali Pak. Kalau di Indonesia, yang ada hilang. Kembali gitu. Iya kembali Pak. Yang ada hilang. Yang ada aja hilang. Lebih parah lagi sekarang. Yang ada dioplos. Ngeri. Kok tapi pinggir jurang. Boleh lah. Kita seruput dulu kopinya Pak. Ya kopinya dulu ya. Oke Pak. Perbincangan yang luar biasa. Saya harap tidak ada sampai di sini Pak. Iya. Semoga ini terus berlanjut karena kita tetap memiliki PR besar yang sangat luar biasa untuk kemajuan terhadap IPNU dan IPPNU. Betul. Itu luar biasa, insight-nya sangat mendalam sekali. Terima kasih Pak. Iya. Pak Syahrul Mubarak. Sudah. Terima kasih. Sama-sama.